D dengan NIM 1904030157. Nah, teman-teman, kembali lagi di video kali ini saya akan mereview beberapa materi sekaitan tentang lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dan di video kali ini saya akan lebih menitik beratkan kepada bank syariah itu sendiri. Teman-teman sekalian pasti sudah paham bahwa bank itu sendiri adalah pada dasarnya entitas yang melakukan daripada penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan, atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dalam sistem perbankan di Indonesia. Nah, di Indonesia terdapat dua macam sistem yang kemudian hadir di tengah-tengah kita. Ada namanya sistem konvensional, ada namanya sistem syariah. Nah, konvensional ini dia lebih kepada umum, sedangkan syariah dia berpacu pada prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Nah, apa itu bank syariah? Bank syariah itu adalah bank yang menjalankan seluruh proses kegiatannya itu diatur di dalam syariah itu sendiri, atau prinsip hukum Islam itu sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian ada di dalam fatwa MUI ada namanya prinsip keseimbangan dan keadilan, itu kemarin sudah diatur dalam fatwa MUI itu sendiri. Nah, yang tidak boleh dilaksanakan dalam prinsip daripada bank syariah itu sendiri ada namanya gharar, ketidakpastian, tadlis atau penipuan, maisir, penjudian, riswah, sewa menyewa, dan terlebih lagi kepada riba itu sendiri. Itu adalah hal-hal yang kemudian dilarang di dalam prinsip-prinsip bank syariah itu sendiri. Nah, fungsi daripada menjalankan bank syariah ini itu dengan menjalankan fungsinya di lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana, itu kemudian bagaimana menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendaknya pembaru wakaf atau wakif. Nah, sistem atau mekanisme yang kemudian hadir di tengah-tengah kita itu mampu menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang kemudian menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah itu sendiri. Nah, dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting dalam Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia itu kemudian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu sendiri. Itu bagaimana memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia syariah itu bagaimana mengelola suatu produk di dalam suatu perusahaan bank, dalam suatu perbankan syariah yang khususnya bank syariah itu sendiri. Nah, perbankan syariah dalam melakukan sebuah kegiatan itu berdasarkan prinsip syariah, ya kan? Demokrasi, ekonomi, dan prinsip kehati-hatian itu kemudian di lingkup prinsip daripada bank syariah itu sendiri. Nah, perbankan syariah ini bertujuan untuk bagaimana bisa menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Nah, fungsi perbankan syariah itu sendiri adalah ada namanya bank syariah yang berkaitan dengan undang-undang syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dan bank syariah dan undang-undang syariah itu dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya. Dan bank syariah itu dapat menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan daripada akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah murtahiyah bitamik, dan yang lebih penting adalah pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah.